Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya aku bisa sharing kembali setelah 2 tahun vakum banget nggak bikin video atau sharing apapun. Kali ini aku mau berbagi cerita sama kalian gimana pentingnya asam folat. Karena aku akan sedikit flashback karena waktu itu keguguran aku kemungkinan karena aku kurang kekurangan asam folat juga. Nah, makanya terjadilah gagal kembang janin, maksudnya janin nggak berkembang gitu ya. Ternyata janin nggak berkembang itu karena kemungkinan kita juga kurang asam folat. Nah, jadi waktu itu dokter Objin nyaranin buat aku konsumsi asam folat setelah keguguran. Bahkan asam folat itu harusnya dikonsumsi sebelum kita mengandung atau punya anak atau melahirkan gitu, karena memang sepenting itu asam folat. Nah, asam folat tuh nggak bisa namanya di skip gitu, karena memang asam folat itu pertama buat mencegah yang namanya cacat tabung saraf. Jadi ntar dia bisa mencegah cacat tabung saraf itu sendiri, nanti bisa mencegah yang namanya bibir sumbing, atau bisa mencegah yang namanya anemia pada ibu hamil, jangan disepelekan juga ya. Dan bisa mencegah preeklamsia kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak konsumsi asam folat, itu badan nanti bakal jadi lemes, nggak ada tenaga. Apalagi kita kan butuh ekstra tenaga karena di dalam tubuh kita ada janin, ada dede bayi. Jadi semangat. Pokoknya jangan pernah kalau kalian males buat minum obat, pokoknya kalian harus ingat, sekarang di dalam perut aku udah ada dede bayi yang harus aku jaga gitu. Untuk asam folat yang aku mau kasih tahu ke kalian itu, aku nggak harus asam folat yang kalian harus konsumsi, nggak harus ngikutin aku. Kalau aku pakainya kayak Blackmores ini. Nah, waktu sebelum hamil atau setelah keguguran aku pakainya Blackmores iFolic yang ini. Nah, itu aku beli langsung waktu itu di outletnya Blackmores. Waktu itu ada di BSD, salah satu mall BSD. Nah, kalau Blackmores yang ibu hamil pregnancy itu kalian bisa cari di marketplace mana aja ada, tapi kok bisa nyarinya yang di officialnya yang udah pasti original. Atau nanti aku share linknya ada di bawah deskripsi. Oh iya, satu lagi, kehamilan aku waktu itu aku muntah parah sampai bahkan aku muntah darah. Mungkin aku pernah ngasih videonya, aku pernah sharing videonya, tapi meskipun aku muntah darah di kehamilan pertama, itu kan masih sedikit, tapi kata dokter itu masih normal. Dan dokter 1-4 bulan, dokter Objin aku nggak ngasih aku yang namanya obat mual muntah. Karena dokter bilang sebenarnya ibu hamil itu nggak boleh terlalu banyak minum obat gitu, terlalu banyak minum kayak perda kayak gitu. Jadilah dokter aku waktu itu nggak ngasih aku obat-obat apapun. Kalaupun emang aku nggak bisa kontrol obat apapun, aku harus bisa tahan gitu. Maksudnya selama waktu itu aku nggak muntahin semuanya darah. Dokter, percuma saya kasih kamu obat karena kamu nantinya obat mual muntah, karena kamu nantinya juga akan tetap mual muntah banyak gitu. Jadi lebih bagus kalau ditahan, karena memang mual muntah itu bagus buat dedenya. Dan pokoknya semangat terus buat kalian. Semoga di tahun ini, tahun yang baru, kalian bisa dapat garis 2. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.